Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين ومخاصة جميع الملائكة المقربين خصوصا الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن جميع الأولياء تعالى خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى جميع أهل قبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا خصوصا إلى شيخنا من رب رحمنا بين صدق مغفر حسن حمزة وصالح مغفرهم وشيخ منتسبين إليهما وأهل السلسلة من خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب قوم الطغيان شيخ نووي عمر البنتني وإلى مؤلف كتاب شعب الإيمان شيخ محمد زين الدين الكوسيني وشيخ نور الدين الإيجي نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin. Masih bertemu lagi dengan saya dalam ta'lim afkar kitab Qami'ud Tughyan. Sekarang sudah masuk pada asy'abatul awal ya. Jadi yang benar itu bukan asy'abatul ula, tapi asy'abatul awal. Cabang yang pertama. Cabang iman yang pertama. Apa asy'abatul awal? Yaitu al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Al-imanu billahi, al-imanu iman billahi terhadap Allah. Al-imanu iman billahi dengan Allah atau terhadap Allah. Huwa an-nu'mina, yaitu ketika kita percaya, yakin, beriman, mempunyai keyakinan bahwa bi annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wahidan, satu, esa ya. Jadi Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha satu. Itu yang dinamakan iman. Wahidan la syarika lahu, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, maksudnya itu bagaimana? Yang namanya Tuhan, Tuhan yang maha esa, satu, pasti tidak ada bentuk atau Tuhan yang lain. Namanya esa ya, satu, tunggal. Tidak ada seperti di keyakinannya orang non muslim, ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan apa itu, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu atau dan sebagainya. Nah, itu tidak ada. Itu justru malah tidak dinamakan keyakinan bahwa Tuhan itu maha esa atau maha tunggal. Bi annallaha ta'ala wahidan la syarika lahu, bahwa
Allah itu esa, satu, tunggal, tidak ada sekutu, tidak ada, ibaratnya itu tidak ada bantuan Tuhan yang lain. Nah itu maksudnya, itu Tuhan ya tidak ada, ya cuma Allah. Jadi kalau ada sekutu artinya ada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, seperti itu. Fardan, apa itu fardan? Munfaridan, sendiri. La mislalahu, la maslalahu, la mislalahu, tidak ada yang menyerupai Allah. Jadi Allah itu zat yang berdiri sendiri. Nah, tidak ada yang menyerupai Allah. Kalau misalkan kita sebagai manusia itu ada serupanya. Contoh kita bangsa atau suku Jawa. Nah, artinya ada yang mirip dengan kita, yaitu suku Jawa. Ada juga orang yang sukunya luar Jawa, pasti ada orang yang mirip atau orang yang sejenis, sesama sejenis dari suku luar Jawa. Nah, kalau Allah beda. Jadi Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Allah tidak tidur, manusia butuh tidur. Allah tidak makan, manusia butuh makan. Nah, itu logikanya di situ. Itu logika antara Tuhan sebagai seorang pencipta dan juga makhluk sebagai sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi tidak ada zat yang menyerupai Allah. Nah, ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh saudara non muslim, ya, saudara kita yang non muslim itu mengatakan bahwa Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan. Nah, di keyakinan mereka ada salah satu keyakinan yang ada simbol atau lambang, yaitu salib. Tuhan, pertanyaannya adalah Tuhan kok bisa disalib? Nah, seperti itu. Itu logikanya. Artinya apa? Ketika zaman itu berlaku hukum salib, artinya orang yang disalib itu kan orang yang ibaratnya hukuman, ya kan, orang yang diberi hukuman. Lah, pertanyaannya adalah kalau Tuhan itu disalib, Tuhan bisa disalib, maka Tuhan tersebut itu sama dengan manusia yang tidak disebut Tuhan tapi sama-sama disalib. Nah, itu bedanya itu. Kemudian ada lagi, ada yang mengatakan matahari itu Tuhan, penyembah dewa matahari, penyembah api dan sebagainya. Nah, kalau apinya padam, apa yang disembah? Kalau mataharinya tertutupi oleh bulan, apa yang disembah? Nah, gitu. Jadi itu pasti ada permisalan, penyerupaan, ada yang serupa, ada yang sama. Nah, beda dengan Allah. Fardan la mislalahu, tidak ada yang menyerupai Allah. Somadun la naddalahu, jadi Allah itu tempat bergantung, ya, tempat bergantung di dalam segala hal. Jadi semisalkan ketergantungan kita beri analogi seperti ini. Ketergantungan kita kepada sesama manusia. Contoh, ketika kita tidak punya uang, kemudian teman kita meminjamkan uang. Nah, itu kan kemudian kita bergantung kepada teman yang punya uang. Nah, di saat teman kita yang pernah meminjami kita uang tersebut tidak punya uang, bisa tidak dia itu memberi bantuan kepada kita? Artinya bergantungnya kita kepada teman yang membantu kita di saat kita tidak punya uang, bergantung kepada adanya uang yang dimiliki oleh teman kita. Berbeda dengan Allah. Allah itu tempat bergantungnya segala hal.
Nah, itu contohnya gini, bumi, peredaran bumi, bulan, matahari, peredaran matahari dan sebagainya, itu Allah semuanya yang mengatur. Semisalkan Allah tidak mengatur peredaran matahari, peredaran bulan dan sebagainya, apa yang terjadi? Sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe itu maksudnya apa? Bulan nanti beredarnya itu entah setiap hari 24 jam, matahari juga 24 jam. Lah itu kan akan terjadinya kerusakan peredaran yang ada di galaksi. Nah, itu azaliyun, yang azali. Azali itu artinya ya sudah dari dulu. Qaimun, zat yang berdiri sendiri, yang kuasa. Azaliyun. Nah, pertanyaannya begini, gini, mana ada yang bertanya seperti ini, apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Pertanyaannya sekarang kita balik, alam semesta ini siapa yang menciptakan? Nah, itu. Kalau alam semesta ini, bumi, langit, tumbuhan, hewan, manusia, binatang, planet, matahari, kemudian bintang dan sebagainya, ini sudah ada sejak dulu, berarti adanya itu diciptakan apa karena ada sendiri? Nah, itu. Nah, logikanya kan pasti ada yang menciptakan atau mengadakan matahari, bumi, bulan, planet dan sebagainya. Nah, siapa yang mengadakan? Ya sang pencipta, zat yang menciptakan. Nah, siapa? Ya Allah itu. Nah, sebelum atau sesudah adanya planet, manusia, bumi, bulan, matahari dan seisinya, itu Allah sudah ada. Nah, seandainya tidak ada planet, bumi, manusia, seisinya bumi, planet dan sebagainya, apakah Allah dianggap tidak ada? Bukan. Allah tetap ada dan Allah sudah ada. Nah, penciptaan manusia, bumi, seisinya, bulan, planet, bintang dan lain sebagainya itu hanya kehendaknya Allah supaya hambanya itu, manusia itu, umatnya itu tahu bahwa siapa yang menciptakan. Nah, itu loh. Dengan adanya seperti ayat Al-Quran, afala tatafakkarun, afala tadzakkarun, afala tadzakkarun, afala ta'qilun. Nah, itu, apa kamu tidak berpikir, tidak meresapi, merenungi, apakah dan sebagainya, karena kita punya akal gitu. Kalau kita punya akal dan akal kita gunakan dengan baik, nah itu pasti kita akan berpikir, oh iya pasti ada yang menciptakan bumi, bulan, bumi seisinya dan sebagainya. Artinya kan sudah ada sang pencipta. Nah, itu qaimun, zat yang kuasa. Abadiyun juga zat yang awal. Daimun la awwala lahu, daimun yang langgeng, la awwala liwujudihi, tidak ada awal di dalam wujudnya Allah. Maksudnya bagaimana? Sebelum Allah tidak ada apapun. Sebelum adanya sesuatu, Allah itu sudah ada. Sebelum dan sesudahnya adanya sesuatu, Allah itu sudah ada. Zat yang mewujud, zat wujud yang mewujudkan segala sesuatu. Nah, itu. Wala akhira wala akhira, dan tidak ada akhir, ibtadiyatihi, tidak ada akhir di
dalam awalnya Allah. Jadi tidak ada permulaan sebelum Allah dan juga tidak ada akhir sesudah Allah. Jadi tidak ada awal dan akhir yang nantinya itu bersama dengan Allah. Jadi bukan berarti kok sebelum Allah ada itu ada sesuatu, bukan, atau sesudah akhir kiamat mungkin nanti ada sesuatu yang bersama Allah, tidak. Nah itu kuyumun la yufnihi al abadu. Nah jadi tidak ada zat yang bisa menistakan atau mengurangi atau menafikan al abadu. Nah al abadu Allah itu udah selamanya. Nah itu kalau bumi ini nanti bisa kiamat, manusia bisa meninggal, hewan bisa mati, tumbuhan bisa mati dan lain sebagainya, bumi bisa hancur. Nah tapi kalau Allah zat yang maha kekal, wala yughayyiruhu al amadu bal huwa al awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinun. Nah ini jadi tidak ada yang bisa mencampuri urusannya Allah. Nah jadi gini, terserah Allah itu zat yang maha menciptakan, terserah Allah zat yang maha menciptakan makhluknya, mau makhluknya dibuat manusia, mau makhluknya diciptakan menjadi tumbuhan, mau Allah menciptakan langit, mau Allah menciptakan planet, terserah Allah. Nah, Allah itu zat yang maha menciptakan. Nah, Allah itu zat yang maha awal, akhir dan akhir, wadzahiru wal batin munazzahun 'anil jismiyati, yang dibersihkan, yang suci dari jismiyah. Jismiyah itu visual, memvisualkan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa bagi Allah, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Nah jadi ini juga masuk kepada ilmu teologi atau ilmu kalam, di mana bahwasanya Allah itu pasti zat yang dibersihkan, tidak ada jismiyah. Maksudnya itu bagaimana? Ada ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy. Nah, kalau orang yang mujassim, orang-orang yang beraliran mujassimah memvisualkan Allah, maka pasti akan menggambarkan di di otaknya bahwa Allah itu punya tangan ya. Nah, itu Allah punya kaki ya. Allah itu berada di singgasana. Berarti singgasananya kayak raja dong. Nah, itu loh. Itu pemikirannya orang mujassimah. Mujassimah itu memvisualkan Allah, menganggap bahwa Allah punya tangan, punya kaki, punya dan sebagainya. Nah itu qala ta'ala, qala berkata siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, aminu billahi wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Nah, kita sebagai umat Islam wajib meyakini bahwa Allah itu mengutus beberapa rasul. Kalau nabi kita sebagai orang Islam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini nabi yang paling spesial, bahwa beliau ini pembawa rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad ini, dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, menjadi rahmatnya bagi seluruh alam. Nah, ini kecintaan Nabi Muhammad terhadap umatnya, bukan hanya umat Islam saja. Intinya adalah umat yang hidup ketika beliau sudah wafat.
ya, umatnya Nabi Muhammad, baik yang beriman, baik yang ketika beliau masih sugeng hidup maupun ketika beliau sudah wafat. Nah, itu semuanya kan sudah tergolong bagian dari manusia yang dilahirkan setelah Nabi Muhammad diutus, ya kan. Nah, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, termasuk nabi yang diberi keistimewaan dapat memberikan syafaat bagi umatnya, ya Nabi Muhammad. Nah, itu. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada rasulnya. Nah, itu ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Nah, ini kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wa haditsu Abi Hurairah, dan ada hadis Abu Hurairah, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illa amartu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama min nafsihi wa malihi illa bihaqqihi wa hisabihi 'ala Allah. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk membunuh manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama. Nah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dijaga min nafsihi, dirinya, wa malihi, hartanya, bihaqqihi, dengan hak-haknya Allah, wa bihaqqihi, dengan hak-haknya orang tersebut, wa hisabihi, dan hisabnya orang tersebut, alallahi, kepada Allah. Nah, itu. Nah, jadi Syu'batul Awwal ini menceritakan tentang al-imanu billah. Makanya kenapa kalau orang muslim, orang mukmin itu bukan kok diandalkan logikanya dulu, pikirannya dulu, enggak. Tapi orang muslim dan mukmin itu yang pertama harus dikedepankan adalah keyakinannya. Yakin bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu punya kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, bahwa Allah itu menciptakan nabi, menciptakan alam semesta dan lain sebagainya, bahwa nanti di akhirat ada hari akhir, di akhirat ada hari pembalasan, ada hal-hal gaib di sekitar kita dan sebagainya. Meskipun secara logika itu tidak bisa ditangkap akal. Nah, itu, tapi ketika kita sudah kita mengaku orang muslim, kita orang yang beriman, orang yang berislam, maka harus mengedepankan keyakinan. Nah, itu. Al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat. Wa dzalika bi an tasaddaqu bi wujudihim wa bi annahum ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa malaikat-malaikat Allah itu, kita harus percaya bahwa malaikat Allah itu ada. Malaikat Jibril, Israil, Israfil, dengan tugasnya masing-masing. Nah, yang paling tidak bisa diterima akal ya secara manusia, malaikat Israfil nanti akan meniup sangkakala. Nah, sangkakalanya itu bentuknya bagaimana? Itu kan kita kan kadang kalau mengedepankan akal pasti tidak nutut. Wa bi annahum ibadum mukramun, dan bahwa malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. La yu'sunallaha, mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah. Ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan Allah ini dan malaikat ini mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Wa hum ajsamun latifatun, dan malaikat ini bentuk yang lembut,
zawatun arwahun, yang mempunyai zat yang ruh-ruh. Ja'alallahu lahum quwwatan 'ala tasyakkuli, yang Allah jadikan mereka itu kuwatan 'ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifatin hasanatin,